Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ata babal jannati yaumal qiyamah fastaftahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu surga. Kemudian Rasulullah meminta untuk dibuka pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin. Begitu. Lagi-lagi ini adalah kejadian pada hari kiamat. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya seiman-imannya. Fayaqulul khazin. Kemudian penjaga pintu surga itu berkata, "Man anta?" Gitu. "Siapa kamu?" Fa'aqulu. Kemudian aku berkata, menjawab pertanyaan penjaga pintu surga tersebut, "Muhammad." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah kembali membangunkan kita setelah kematian kita. Kemudian Allah memberikan kita kekuatan untuk hadir di sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan bermajelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan duduknya kita pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijadikan hamba
yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang Al-Qantarah, sebuah tempat di antara surga dan neraka. Orang-orang yang beriman apabila diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Siratal Mustaqim, bagaimanapun kondisinya, baik yang melewatinya sebagaimana mata memandang atau sebagaimana kilatan petir atau sebagaimana angin yang bertiup, bahkan yang merangkak di atas Siratal Mustaqim, kemudian akan Allah sucikan sehingga dia benar-benar berhak untuk masuk surga setelah terjadi dialog antara dirinya dengan orang-orang yang dahulu pernah ia zalimi. Setelah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah berikan semua apa yang telah ia lakukan, baik keburukan maupun kebaikan, sehingga benar-benar suci dan benar-benar bersih dari kesalahan-kesalahan kepada manusia, barulah ia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bab awwalu man yastaftihu babal jannati wa awwalu man yadkhuluha wa syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kita diminta untuk beriman dan meyakini seyakin-yakinnya siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali membuka pintu surga dan siapa yang pertama kali memasukinya, dan ragam macam syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca matan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Nanti kita lanjutkan dengan syarah oleh Syekh Shalih Fauzan. Apa kata beliau? Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini dia keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah nabi yang pertama kali membuka pintu surga. Wa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuhu, dan umat yang pertama kali memasuki surga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar dikenal dengan istilah sawadul a'zam. Ya, sawadul a'zam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal atau mengenali umat beliau di padang mahsyar yang banyak itu, sehingga disebut sawadul a'zam, putih, ya, hitam yang memenuhi padang mahsyar. Dari saking banyaknya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan ghurral muhajjalin, sebagaimana bab yang sebelum-sebelumnya kami sampaikan, yaitu cahaya yang ada pada bekas-bekas wudu mereka di anggota badan yang terkena air wudu, ghurral muhajjalin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sebelum-sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Mi'raj
itu diperlihatkan gambaran-gambaran nanti di padang mahsyar tentang umat yang datang begitu banyak, sehingga Rasulullah bertanya, wahai Jibril, ini umat siapa? Kenapa kok banyak sekali? Ini adalah umatnya Musa, saya kira itu adalah umatku. Tapi kemudian Rasulullah SAW juga diperlihatkan seorang nabi yang datang hanya dengan beberapa orang saja. Seorang nabi yang datang di padang mahsyar wa ma'ahu ithnan, hanya dengan 2 orang saja. Begitu. Tetapi kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan umat yang memenuhi padang mahsyar sehingga muncul istilah sawadul a'zam, padang mahsyar menjadi gelap dan macet, nyawa yang dirahmati Allah. Kemudian bertanya, ini umatmu wahai Muhammad, ummatuka. Begitu. Maka di dalam pembahasan ini disampaikan bahwa awwalu man yadkhulul jannata minal umami ummatuhu. Ya, kita diberikan keistimewaan berupa nabi yang pertama kali membuka pintu surga, dan ini wajib kita imani seiman-imannya. Dan umat yang pertama kali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ia adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ini yang disampaikan. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Yubayyinu asy-syaikh rahimahullahu ma yantahi ilaihi amrul mu'minina yaumal qiyamati ba'da ihtiyazihim litilkal ahwal allati marra dzikru ahammiha. Kata Syekh Shalih Fauzan, inilah yang terjadi pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung pada akhirnya, setelah disucikan, setelah dibersihkan dari berbagai macam kesalahan dan dosa, khususnya dikontorah dari berbagai macam kezaliman kepada umat ataupun kepada orang lain. Fa idza hudzibu wa nuqqu udzina lahum fi dukhulil jannah. Setelah dibersihkan oleh Allah, setelah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Fahum la yadkhulunal jannata illa ba'da idzni minallahi ta'ala. Kemudian orang-orang beriman itu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa talabin li fathi abwabiha wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk membuka pintu-pintu surga itu. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatnya, bersimpuh di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, melihat kondisi padang mahsyar yang begitu sulit, melihat kondisi padang mahsyar yang begitu berat, banyak ujian, ada mizan, kemudian ada kitab amal, juga ada siratal mustaqim, dan berbagai macam ujian-ujian di padang mahsyar. Matahari didekatkan 2 mil di atas kepala kita, kemudian kita berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Allah perlihatkan catatan-catatan amal-amal kita di dunia, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang kafir. Berat kondisi padang mahsyar, ujian tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hadir pada saat itu. Rasulullah kemudian mencoba datang kepada Allah, bersimpuh di bawah arasy-Nya Allah. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat, ya Muhammad sal tu'ta isfa' tusaffa. Wahai Muhammad, mintalah pada hari ini, mintalah apa yang kamu inginkan, sal tu'ta, pasti kamu akan diberi, wasfa' tusaffa,
Kemudian berilah syafaat bagi mereka-mereka yang memang ingin engkau beri syafaat. Nanti dilanjutkan ataupun dijelaskan oleh beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau, An Anasin radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ata babal jannati yaumal qiyamah fastaftahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu surga. Kemudian Rasulullah meminta untuk dibuka pintu surga tersebut. Fayaqulul khazin. Begitu. Lagi-lagi ini adalah kejadian pada hari kiamat. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya seiman-imannya. Fayaqulul khazin. Kemudian penjaga pintu surga itu berkata, Man anta? Itu, siapa kamu? Fa'aqulu. Kemudian aku berkata, menjawab pertanyaan penjaga pintu surga tersebut, Muhammad. Aku adalah Muhammad. Ya. Fayaqul bika umirtu, ya, alla aftaha li ahadin qablaka. Masyaallah, jamaah rahimakumullah. Kemudian penjaga pintu surga ini ya mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bika umirtu. Begitu. An alla aftaha li ahadin qablaka, karena engkau ini wahai Muhammad, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membuka pintu surga ini ya sebelum ya engkau membuka terlebih dahulu. Gitu. Jadi keistimewaan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pintu surga itu tidak dibuka terlebih dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk dibuka. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Wa fi hadza tasyrifun lahu wa idharun li fadlihi. Jadi istimewa sekali jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang atau kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah itu sendiri istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menunjukkan tentang fadilah serta keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istimewa sekali. Nabinya sebagai nabi yang pertama kali membuka pintu surga, bahkan tidak boleh dibuka sebelum Rasulullah meminta untuk dibuka. Dan itu adalah kesaksian ya dari penjaga pintu surga yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadisnya. Begitu. Kemudian kita sebagai umatnya ya, mudah-mudahan bagian daripada itu semuanya, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk pintu surga. Untuk masuk surga pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Yang dirahmati Allah. Bolehlah menjadi umat akhir zaman. Begitu. Bolehlah menjadi umat yang umurnya tak sepanjang umatnya Nabi Nuh. Bolehlah ya, menjadi umat yang postur tubuhnya tidak sepanjang posturnya Nabi Adam atau Nabi Ibrahim ya, atau Nabi Musa, tetapi kemudian kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki pintu surga tersebut pertama kali dibandingkan umat-umat yang lain. Wa awwalu man yadkhuluha minal umami ummatuhu. Kata saya Shalih Fauzan, wa dzalika li fadliha ala sairil umam. Begitu. Ini juga menunjukkan bahwa ya, umat Rasulullah SAW memiliki keutamaan tersendiri, keistimewaan tersendiri dibandingkan umat-umat yang lain, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kemudian Allah Subhanahu wa taala sering menggambarkan dan mengabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, wa dzalikal fauzul azim. Bagi orang-orang yang beriman begitu adalah
keberhasilan yang nyata, bukan keberhasilan yang ada di dunia, bukan pencapaian-pencapaian yang ada di dunia. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, keberhasilan yang nyata itu ketika Allah sudah memasukkan ya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, istirahat itu bukan di dunia. Bagi orang yang beriman, bernyaman-nyaman itu bukan di dunia. Begitu, karena sifatnya dunia adalah darul amal, tempat kita memang bercapek-capek, kemudian mengumpulkan ya, sebanyak mungkin amal-amal kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kubur pun sendiri sering kita mendengar ketika orang ada yang sudah dikuburkan, oh sudah tenang di dalam peristirahatan terakhirnya. Tidak, justru di dalam kubur itu adalah awal ujian yang lebih berat daripada ujian yang ada di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul ujian atau datang ujian di dunia kepada kita, kita masih bisa saja begitu mencari celah, mencari jalan untuk ya jadi jalan keluar daripada ujian-ujian tersebut. Tapi kemudian ketika di dalam kubur kita didudukkan oleh malaikat penjaga kubur, disitulah ujian yang lebih berat sebenarnya. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau jawabannya baik, maka kita dibaik-baikin juga oleh dua malaikat tersebut. Kalau jawabannya adalah buruk karena dosa-dosa kita, ya kita akan mendapatkan apa yang akan kita dapatkan pada hari kiamat di dalam kubur. Begitu. Tetapi istirahatnya orang-orang yang beriman itu adalah di surga. Bernyaman-nyamannya orang-orang yang beriman itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemudahan, diberikan keutamaan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu dibandingkan umat-umat yang lain. Apa dalilnya? Disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Begitu. Jangan-jangan ini sekedar klaim saja begitu bahwa umat Muhammad adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Tidak. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita kata Rasulullah, kita ya umat yang pertama kali ya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah ingatkan kita, wahai orang-orang beriman, mau enggak kami berikan perniagaan kepada kalian gitu, yang mana perniagaan tersebut, transaksi tersebut dapat menjadikan kalian itu selamat dari azab neraka. Tunjikum min azabin alim. Apa itu? Tu'minuna billah, ayo beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, ya, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian, kemudian juga dengan jiwa kalian. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah yang terbaik untuk kalian apabila kalian itu benar-benar sadar. Yaghfir lakum dzunubakum. Setelah kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, apapun perjuangannya, apapun potensinya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yaghfir lakum dzunubakum, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang di bawahnya mengalir banyak mata air, min tahtihal anhar gitu.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umatnya adalah umat yang pertama kali masuk ke dalam surga dengan berbagai macam karakter nanti pintu surga itu. Ada yang masuk dalam ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu puasa, melalui pintu sedekah dan pintu-pintu yang lainnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang pertama kali yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya penjaga pintu surga sampai mengatakan kepada Rasulullah, aku tidak diperintahkan untuk membuka pintu surga ini sebelum engkau datang pertama kali dan meminta untuk dibukakan pintu surga untuk kalian, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita benar-benar beriman dan diminta untuk mengimani apa yang terjadi pada hari kiamat kelak, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala kelemahan kita ini, dengan segala keterbatasan kita ini, kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang benar-benar kelak ya mendapat jatah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala taatik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, kuatkan hati kami dalam ketaatan kepada Engkau. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.